Baik, terima kasih Mas Hari dari Bola Sport. Jadi kami menjatuhkan pilihan kepada Coach Hector melalui proses yang cukup panjang. 2 bulan kami melakukan FGD dan kita konsultasi juga dengan banyak mantan pelatih dan juga dengan beberapa pemain-pemain timnas dan bahkan mantan-mantan atlet kita juga. Dan pada saat itu prosesnya kita mengerucut ke 4 nama. Dan setelah kita bahas, kita rugikan, akhirnya pilihan jatuh kepada Coach Hector karena kami melihat bahwa Coach Hector ini secara CV-nya juga sudah sangat kuat dan punya pengalaman di Indonesia dan berprestasi, membawa klub yang waktu itu di pipinya juara berturut-turut dan bahkan juga juara di level ASEAN. Jadi dari pengalaman-pengalaman dan prestasi itulah kita memutuskan untuk memberikan amanah dan kepercayaan satu tugas yang besar untuk Coach Hector bisa melatih timnas kita. Dan di negosiasi yang sudah kita lakukan dan kita sepakati adalah kontrak berjalan untuk 1 tahun ke depan. Tentu kita nanti akan melihat perkembangan dan kami yakin bahwa kehadiran Coach Hector akan membawa banyak sekali dampak positif. Dan kami dari federasi juga sudah menyampaikan kepada beliau bahwa kita memberikan support yang penuh. Jadi segala keputusan terkait dengan timnas yang terbaik silakan diambil. Kami sebagai federasi di sini ada untuk membentengi agar pelatih punya wewenang dan otoritas mengambil keputusan sesulit apapun itu, tapi yang terbaik bagi prestasi timnas. Jadi kita sudah bersepakat dengan visi tersebut, dengan pola kerja tersebut. Itu juga lah kenapa Coach Hector memutuskan untuk walaupun dalam waktu yang singkat kita komunikasi langsung memutuskan untuk bisa bergabung dengan Federasi Futsal menjadi pelatih dari timnas kita. Terkait dengan target yang kita punya, tentu kalau bicara soal target jangka pendek adalah pertama sekarang kita sudah memulai testing dan ada rencana, ini kita masih tentu persiapkan semuanya. Testing 1 bulan berjalan dan selanjutnya kita juga mempersiapkan adanya pertandingan persahabatan sebagai persiapan dalam rangka menuju kompetisi AFF di bulan November nanti. Kita berharap bahwa Indonesia bisa masuk final dan kita tahu bahwa ada lawan kuat di level ASEAN ini, dan dengan persiapan yang kita lakukan dari sekarang semoga kita bisa menjuarai kompetisi tersebut. Jadi kami juga berharap prestasi yang terbaik dan setidaknya kita masuk final dulu. Sudah kita benar-benar bisa bertanding kembali, dulu juga pernah sampai ke final dan waktu itu belum berhasil. Tapi kali ini kami harap dengan waktu yang persiapan yang lebih panjang kita bisa menorehkan prestasi yang kita harapkan. Itu untuk jangka pendek. Untuk jangka menengah, bicara soal kompetisi internasional lainnya, ada rencana juga di tahun 2026 ini kita sebenarnya Indonesia termasuk salah satu negara yang diharapkan bisa menjadi tuan rumah untuk AFC 2026. Dan ini sedang kita bahas dengan PSSI dan juga dengan Kemenpora, dan harapannya jika mendapatkan dukungan penuh dari PSSI dan Kemenpora, proses ini jalan terus. Dan kalau nanti Indonesia menjadi tuan rumah di AFC, tentu harapannya pada saat kita menjadi tuan rumah, kita juga bisa mempersiapkan agar timnas punya prestasi juga di sana, bisa mendapatkan posisi peringkat yang baik di kompetisi tersebut, bisa masuk ke semifinal, bahkan kalau bisa dibantu itu persiapan yang harus kita lakukan bersama-sama untuk 2 tahun ke depan. Jadi kalau jangka panjangnya tentu dengan hal-hal yang kita lakukan di timnas, harapannya ranking kita juga bisa naik. Tapi lebih dari itu, seperti tadi kau juga sampaikan bahwa kehadiran beliau itu bukan hanya bicara soal timnas saja. Kita juga ingin